Oke, assalamualaikum. Di video kali ini aku bakal ngebahas atau apa ya, tips kayaknya ya, gimana sih caranya supaya bisa berhenti ngegame. Kalau kalian seorang gamers, aku saranin mendingan kalian jangan nonton video ini. Tetapi kalau kalian seorang gamers yang pengen berhenti jadi gamers atau pengen pensiun dari main game, kalian mengklik video yang tepat. Oke, sebelum lanjut, aku mau sedikit disclaimer dulu bahwa di channel ini aku bakalan terus mengupload video-video seputar produktivitas, baik itu konten karakter, tutorial, maupun apapun itu yang berhubungan dengan produktivitas, termasuk juga membahas coach motivasi. Jika kalian tertarik dengan channel macam ini, kalian boleh pertimbangin untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa kalian udah subscribe untuk klik lonceng notifikasinya. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke konten utamanya ya. Jadi di video kali ini sebenarnya aku mau sharing aja tentang pengalaman aku. Secara aku juga dulu adalah seorang gamers. Ya, aku juga seorang gamers, berat banget. Dan aku mau sedikit cerita bahwa dulu itu aku ngegame itu sejak kelas 3 SD. Ya, dulu itu kalau nggak salah di handphone Nokia yang tulalit gitu. Itu aku udah banyak lah, apa ya, game apa, Bounce, itu ular-ular ya kan. Itu kayaknya aku udah pernah mainin semua. Dari kelas 3 SD aku udah pengen HP, dan HP itu pasti ada gamenya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan setiap aku ganti-ganti handphone itu pasti aku cari HP yang ada gamenya. Nggak cuman itu, tetapi aku juga sering nabung, sisipin uang cuman buat main PS2 ya kan, yang rental-rental gitu. Aku juga sering banget kayak game-game apa ya, Mortal Kombat, Call of Duty, Counter Strike, dan lain sebagainya. Itu hafal sih, banyak banget. Setelah beranjak dari SD, SMP, aku pernah punya niatan dulu ya untuk berhenti ngegame, tetapi gagal. Karena apa ya, kalau kita ngegame itu biasanya yang sering terjadi itu, kalau kita habis namatin satu game itu biasanya pengen nambah lagi ya kan. Kalau ada game lain kita pengennya nyoba terus gitu. Terus setelah nyoba gamenya ternyata asik di level pertama, terus lanjut ke level kedua, terus di level ketiga, terus menerus seperti itu ya. Karena ngegame tuh emang kayak gitu, terus menantang siapa aja yang main gamenya untuk supaya terus main di gamenya itu. Beranjak dewasa, dari kelas 1, aku dulu itu sekolahnya di Sanawiyah, dan saat itu juga handphonenya udah makin keren ya kan, makin makin gamenya itu makin berlimpah ya kan. Walaupun dulu masih pegang Nokia, ya game-game seputar Aspal 9, God of War itu pun udah bisa dimainin, dan saat itu pun udah keren banget. Dan itu yang membuat aku susah banget buat berhenti ngegame. Tapi setelah beranjak kemudian di kelas 2, kelas 3 Sanawiyah, hingga masuk kelas 1 Sanawiyah, dan akhirnya pada saat itu aku pindah sekolah ya. Aku dulu sekolahnya di Madrasah Aliyah. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk pindah ke SMKN 2 Konawe Selatan di Konsen sini. Dan pada saat itu aku tinggal bersama om ya. Aku sekolah di situ, aku jauh dari orang tua, aku coba mandiri, cari uang sendiri, dan aku berusaha untuk menghidupi kehidupanku sendiri. Dan pada saat itu juga kemudian sedikit-sedikit terbuka pikiran aku bagaimana untuk menyambung hidup itu ternyata berat banget. Dan pada saat itu juga aku mulai kurang-kurangin buat main game. Nah, tapi setelah sekian lama aku kurang-kurangin, dan aku juga mulai sedikit-sedikit berhenti main game, karena aku juga dulu sekolah sambil kerja. Jadi setelah kerja aku putusin buat beli handphone, dan kesalahan aku di situ, aku justru malah cari handphone Android yang justru strong banget hingga bisa ngelibas semua game tuh ya. Karena itu kemudian aku mulai coba lagi ngegame ya kan. Setara gamenya lebih keren lagi ternyata di Android itu, gamenya luar biasa banget sih. Dulu aku sempat main Free Fire, udah Call of Duty, PUBG, ya game-game kayak gitu sih kayaknya udah familiar lah kayaknya, dan semua orang kayaknya udah pernah ngerasain. Dan game itu benar-benar membuat aku ketagihan hingga
membuat aku lupa atas apa sih tujuan awal aku. Nah tapi setelah itu berlalu, kan aku juga tinggalnya sama om, dan om aku itu adalah seorang ustadz. Beliau itu sangat orang yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Beliau juga yang telah merubah hidup aku yang jadi lebih baik seperti sekarang ini. Beliau mengajari aku juga tata cara hidup yang lebih baik, tentunya dengan cara-cara Islam. Setelah sekian lama aku ngegame, akhirnya tiba masa dimana kejenuhan itu mulai tiba. Jenuh yang nggak sekedar jenuh, tapi ini benar-benar jenuh hingga membuat aku tuh kayak malas gitu buat main game. Malas banget. Setelah rasa itu muncul, bahkan hampir 1 hari pun aku nggak buka game, kayak malas gitu kan, malas banget. Dan akhirnya aku hapus tuh game, bukan karena kentang juga sih handphoneku. Oke, setelah itu kemudian aku upgrade handphone lagi, dan lagi-lagi aku cari handphone yang spek gahar ya kan, membuat aku penasaran gitu buat nyobain game PUBG itu sekeren apa sih. Akhirnya aku download, dan akhirnya aku ketagihan lagi dan membuat aku kecanduan buat ngegame PUBG lagi. Ya, perjalanannya panjang banget, tapi intinya setelah itu aku coba ikut kajian bersama om aku. Dia adalah seorang ustadz. Dan pada saat itu juga kemudian mulai terbuka pemikiran aku, mulai kemudian terbuka pemahaman aku tentang dunia ini yang ternyata bukan cuma sekedar itu, tapi banyak banget hal yang mesti kita lakuin. Ternyata dunia itu begitu luas, dan waktu kita sebagai seorang muslim itu sangat berharga. Dan gak lama setelah itu kemudian aku mulai sadar, aku mulai ngerti, hingga akhirnya pada 2020 kemarin sih aku akhirnya benar-benar memutuskan untuk berhenti ngegame. Nah oke, jadi teman-teman, singkatnya sih yang menyebabkan aku untuk berhenti ngegame itu bukan karena capek, bukan karena aku malas, bukan karena aku bosen, tetapi karena aku sadar, karena timbulnya kesadaran itu yang kemudian membuat aku berhenti ngegame. So kalau kalian masih saat ini masih ngegame, lantas kalian berhenti ngegame karena kalian bosen atau jenuh gitu, aku yakin suatu saat nanti kalian bakal ngegame lagi. Kenapa? Karena rasa jenuh itu sifat dunia itu sifatnya itu apa sih? Sementara. Dan jadi apapun yang ada di dunia itu pasti sementara. Kalian punya sifat malas juga akan sementara. Suatu saat pasti kalian akan punya rasa semangat. Kalian jenuh itu juga bukan sementara. Suatu saat kalau kalian hilang jenuhnya, kalian bisa kalian bisa main game lagi. Kalian malas misalkan buat main game, suatu saat kalau kalian gak malas, kalian bisa main game lagi. Kalian bosen misalkan untuk main game, suatu saat kalau kalian udah gak bosen lagi, kalian bisa main game lagi. Maka berhenti main game karena alasan-alasan seperti tadi itu, aku bisa jamin bahwa itu gak akan bertahan lama. Buat kalian yang sadar ya, buat kalian yang pengen berubah, buat kalian yang pengen pensiun dari gamers dunia game, aku saranin kalian harus sadari dulu. Kalian harus sadar bahwa game itu apa sih? Game itu apa ya? Jadi kalau dalam Islam, hukum main game itu adalah mubah. Dikerjakan ya nggak apa-apa, tapi ditinggalkan juga yang ya nggak apa-apa, nggak dapat pahala, maka artinya sia-sia. Dan aku kasih tahu ya bahwa salah satu kebaikan kita sebagai seorang muslim adalah meninggalkan hal yang sia-sia, hal yang nggak ada manfaatnya. Karena quotes dalam diri kita sebagai seorang muslim itu adalah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. So kalau kita main game itu kita nggak akan berubah jadi lebih baik untuk kedepannya. Kalau kita main game kita bakalan nggak dapat apa-apa, dapat pahala aja enggak, apalagi itu nggak ada artinya. Jadi setelah aku mulai sadar ya kan bahwa apa sih kalau aku gantikan waktu game aku ini buat belajar ngedit misalkan, buat belajar apa gitu yang lain, buat baca buku misalkan, buat baca Quran, ternyata itu lebih ada manfaatnya, lebih berbanding pahala. So kalian ngerti lah ya maksud aku ya. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian pengen berhenti ngegame ya harus timbul kesadaran dulu.
harus timbul kemudian bukan hanya sekedar pengen aja, tapi kalian harus sadari buat apa kalian berhenti ngegame gitu ya. Dan untuk khusus aku sendiri, bahwa aku berhenti ngegame karena aku mulai ngerti, mulai belajar, mulai paham setelah aku ikut kajian. Ini penting banget ya teman-teman. Saat aku ikut kajian bersama ustadz-ustadz ya kan, beliau itu sangat luar biasa. Bagaimana kemudian beliau mengajarkan aku tentang arti hidup, untuk apa sih kita di dunia, dan mau ngapain kita di dunia. Setelah kita di dunia ini, kita ya mau kemana. Ternyata setelah ketiga pertanyaan terjawab itu, aku sadar bahwa hidup ini ya hanya untuk Allah. Kita ada di dunia ini ya karena Allah, dan apapun yang kita perbuat juga karena Allah, dan akan kembali juga kepada Allah. Karena kesadaran itulah yang kemudian nanti merubah kita ke depannya. Karena kesadaran rasa kesadaran itulah yang kemudian akan menimbulkan rasa yang membuat kita itu benar-benar harus berhenti dari perbuatan yang sia-sia tadi. Bahwa kesadaran kita itu muncul atas pemahaman kita paham atas sebuah perbuatan tersebut, bahwa kita sadari diri kita ini sebagai seorang muslim, dan seharusnya kita sebagai seorang muslim yang justru menghindari perbuatan yang sia-sia itu. Waktu kita itu terlalu berharga bro, kalau harus dihabisin buat ngegame aja. Banyak kok yang harus kita lakuin, banyak banget hal yang manfaat lainnya yang harus kita lakuin. Dan untuk itu aku saranin teman-teman yang berusaha untuk berubah, untuk hijrah jadi lebih baik, kalian ikutlah kajian ya kan, kajian mingguan ya kan. Karena itu juga faktor pendukung yang kemudian membuat kita benar-benar harus ninggalin ini semua. Kalau kita biasakan ngumpul ya kan, denger ya. Jadi gini teman-teman, sumber informasi itu dari yang kita dapatkan itu sumbernya cuma dua. Kalau nggak dari mata, ya dari telinga. Maka dari itu kemudian untuk menimbulkan kesadaran ini, kita juga mesti melihat apa? Melihat juga kebaikan. Mendengar apa? Mendengar juga kebaikan. Nah, kalau kita niat udah baik, pengen berubah, pengen jadi lebih baik, pengen mungkin jauh daripada perbuatan sebelumnya yang kita ingin tinggalkan, maka coba lihat mata kita ini udah kita biasakan untuk apa. Maka coba dengar, telinga kita ini udah sebaik apa, udah seberapa banyak kebaikan untuk kita dengar. Kalau kita biasakan mata kita untuk melihat streaming video game, kalau telinga kita masih kita biasakan untuk dengar hal yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, maka itu akan sulit untuk kemudian kita berubah, untuk kemudian kita meluruskan niat kita di awal tadi. Maka carilah faktor-faktor pendukung, misalkan seperti kita duduk bersama orang-orang yang soleh, atau mungkin kita melihat tontonan-tontonan yang lebih bermanfaat. Nonton video sekarang banyak, tinggal manfaatin paket kita ya kan, dibandingkan kita buat ngegame, mending kita pakai buat dengerin ceramah. Oke, jadi simpelnya teman-teman, bahwa tadi ya, bahwa aku berhenti ngegame itu bukan karena aku bosen, bukan karena aku malas, bukan karena aku lagi nggak mood, tetapi aku berhenti ngegame itu karena timbulnya kesadaran dari diri aku sendiri. Aku sadar bahwa aku seorang muslim, yang seorang muslim nggak sepatutnya melakukan perbuatan yang sia-sia. Justru harusnya aku ini sadar ya kan, bahwa aku ini hidup, dan hidupku nggak semurah itu, bahwa waktuku ini mahal, nggak cukup buat ngabisin waktu untuk ngegame itu, bahwa ilmu agama ini begitu luas untuk kita pelajari, begitu banyak waktu yang harus kita korbankan, yang harusnya kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu seperti lautan, makin ke tengah itu makin dalam, artinya banyak banget yang harus kita pelajari, dan waktu itu ya nggak sepatutnya kita habiskan cuman buat main game aja kan gitu teman-teman. Ya jadi kalau kalian ada pertanyaan dari video ini, kalian boleh komen di bawah atau tag aja di IG aku, linknya ada di deskripsi video. Kalian boleh tag aku di situ, DM aja kalau kalian ada yang ingin ditanyain. Oke, jadi gitu aja teman-teman sekalian untuk video aku kali ini. Semoga aja kalian bisa pahami maksud aku
Semoga aja kalian bisa ngerti maksud aku itu kayak gimana. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian aku bahas pada kesempatan kali ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga bagi kalian yang udah niat baik untuk berhenti, ya kan, untuk meninggalkan perbuatan ini, kalian diberikan kemudahan, kalian diberikan semangat, motivasi yang tinggi untuk istiqomah di jalan kebaikan ini. Oke, jadi gini aja dulu buat video kali ini. Semoga aja bermanfaat. Kalau bermanfaat kalian boleh like, kalau nggak bermanfaat ya di dislike aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.